New Year, New Way, ya, tahun baru, jalan baru. Kita ini selalu senang dengan hal-hal yang baru ya. Saya perhatikan kalau restoran baru atau tempat makan baru, wah semua datang. Nanti ada yang baru lainnya datang lagi ke situ. Ya, manusia itu memang senang dengan hal-hal yang baru. Sebabnya ada tahun baru. Ya, dan saya percaya Tuhan juga senang memberkati kita dengan hal-hal yang baru. Di tahun yang baru ini ada berkat yang baru, ada jalan yang baru bagi saudara-saudara semua. Namun saudara-saudara, sebelum kita menerima hal-hal yang baru dari Tuhan, kita menerima jalan yang baru dari Tuhan, maka kita juga harus berjalan di jalan yang baru pula. Bagaimana kita melihat orang Majus, mereka menempuh jalan yang baru. Ketika mereka datang menghadap, menyembah Yesus, dikatakan mereka pulang ke rumahnya dengan jalan yang baru. Ini penting, saudara. Kalau kita mau menerima hal-hal yang baru dari Tuhan, kalau kita mau melihat jalan yang baru dari Tuhan, kita sendiri harus berjalan di jalan yang baru. Tuhan berkata, jangan jalan yang lama, tapi jalan yang baru. Tempuhlah jalan yang baru. Ada satu ayat lagi yang ingin saya sampaikan. Di dalam Yehezkiel, pasal 46 ayat 9, saudara. Sebaliknya, jika pada hari-hari besar rakyat datang untuk beribadah kepada Tuhan, maka mereka yang masuk melalui gerbang utara, pulangnya harus melalui gerbang selatan. Dan mereka yang masuk melalui gerbang selatan, pulangnya harus melalui gerbang utara. Orang-orang dilarang pulang lewat jalan yang dilalui pada waktu masuk. Di sini ada semacam nubuatan ya tentang bait Allah. Bait Allah Yehezkiel, walaupun bait Allah ini belum pernah dibangun. Tapi bait Allah ini sudah dinyatakan di dalam Yehezkiel dan itu bicara tentang gereja. Dan salah satu ada sebuah catatan demikian saudara-saudara, orang yang datang masuk ke bait Allah itu dia tidak boleh keluar dari pintu yang sama. Jadi kalau misalnya kita sekarang ini ya, saudara-saudara, jadi saudara tadi yang datang lewat pintu sebelah sana ya, nanti pulangnya harus lewat situ. Ini mengandung sebuah pengertian kalau kita datang kepada Tuhan, kita menyembah, kita beribadah kepada Tuhan, maka harus ada perubahan. Amin. Jangan pulang dengan keadaan yang sama. Saudara harus pulang dengan jalan yang baru, dengan hidup yang baru, dengan sebuah perubahan. Nah inilah saudara-saudara, kalau kita mau, kita melihat perubahan di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam segala sisi, kita pun harus berubah lebih dulu. Ada jalan yang baru. Nah, saya perhatikan di dalam Alkitab, saudara-saudara, menarik sekali kalau saya melihat di dalam kitab Injil, maka saya perhatikan bahwa setiap orang, perhatikan, setiap orang yang ketemu dengan Yesus, yang sungguh-sungguh bertemu dengan Yesus, tidak pernah lagi keluar atau pergi dengan keadaan yang sama. Orang yang benar-benar ketemu, perhatikan ya, ini bukan cuma sekedar ketemu-ketemu, tapi sungguh-sungguh bertemu, berinteraksi dengan Yesus, maka pasti ada perubahan dalam hidupnya. Ada jalan yang baru yang dia tempuh. Sebab itu kalau kita masih sama, terus sama, dari tahun ke tahun tetap sama, kita harus bertanya pada diri sendiri. Apa saya ini sudah benar-benar sudah ketemu dengan Yesus? Karena Injil berkata, setiap orang yang bertemu, berjumpa dengan Yesus, dia tidak pernah meninggalkan tempat itu dengan jalan yang lama. Mari kita melihat jalan baru yang bagaimana, yang dialami oleh orang-orang yang bertemu dengan Yesus. Yang pertama, saudara-saudara, yaitu jalan pertobatan. Kisah tentang perempuan Samaria menunjukkan kepada kita, orang yang berinteraksi, ketemu dengan Yesus, dia akan berubah hidupnya. Bertobat, artinya tidak lagi berjalan seperti yang lalu. Ada jalan yang baru, itu bertobat.
meninggalkan jalan yang lama. Perempuan ini meninggalkan tempayannya. Tempayan yang tempat dia mencari air yang dapat memuaskan rasa dahaganya. Tempayan yang menjadi tumpuan kehidupannya. Dengan tempayan ini dia mendapat air sekedarnya untuk memuaskan hidupnya. Tetapi dikatakan setelah dia ketemu dengan Yesus, dia tinggalkan tempayan itu. Kenapa? Karena dia sudah ketemu dengan sumber air yang hidup. Amin. Sudah tidak perlu lagi tempayan itu, hidup yang lama itu, yang tidak bisa memuaskan. Kita tahu keadaan perempuan ini, saudara, kawin cerai untuk mendapatkan excitement, gairah. Saya katakan dunia hanya bisa memberi excitement, tapi tidak bisa memberi contentment. Contentment itu artinya kepuasan. Tapi ketika perempuan ini ketemu dengan Yesus, dia mendapat kepuasan yang sejati. Inilah yang aku cari-cari. Sesuatu yang memuaskan aku. Air hidup. Yesus, mata air yang hidup itu, sekarang ada di dalam hidupnya. Dia tidak perlu tempayan itu. Dia tinggalkan dan dia pulang dengan jalan yang baru. Haleluya. Mari kita perhatikan hidup kita selama ini. Saudara, kepuasan apa yang saudara cari? Mungkin saudara seperti wanita ini. Saudara mencari kepuasan. Sesuatu yang bisa memuaskan. Tapi saya mau katakan hanya Yesus yang bisa memuaskan kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara. Jalan kebenaran dan kasih. Saudara sudah tahu kisah ini. Sakius, dia berubah 180 derajat ketika dia ketemu dengan Yesus. Tadinya dia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Yang dia pikirkan hanya dirinya sendiri. Yang dia cintai hanya jen. Money and money. Itu Sakius. Hidupnya untuk apa? Untuk mengumpulkan harta. Dengan segala cara. Tetapi kita melihat ketika dia ketemu dengan Yesus. Dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Dengan otomatis. Semua itu berubah. Paulus berkata, apa yang aku cintai, apa yang aku cari, apa yang menjadi kebanggaan dariku. Sekarang ku anggap sampah, karena aku mengenal Yesus. Demikian juga dengan Sakius. Memang kita cuma melihat bagaimana dia bertindak, dia katakan setengah dari milikku kubagikan kepada orang miskin. Dan kalau aku menipu siapapun juga aku ganti 4 kali lipat. Tapi coba saudara lihat ke dalam hatinya. Orang yang bagaimana bisa berbuat demikian, saudara? Adalah orang yang tidak memandang bahwa harta kekayaan itu segala-galanya. Benar-benar dia berubah pandangan hidupnya. Sekarang dia berjalan di dalam kebenaran. Dia berjalan dalam kasih. Dia mengasihi orang-orang yang membutuhkan. Dikatakan dia memberikan kepada orang miskin dan seterusnya. Ini adalah jalan yang baru. Memang kita mungkin tidak bisa dan mungkin belum perlu berbuat seperti seradikal Sakius ya. Bahkan saya rasa mungkin belum ada yang bisa seperti Sakius. Karena Sakius otomatis kehilangan minimal 90% dari hartanya. Minimal 90% hartanya habis. Kalau dia konsekuen. Karena dia bilang 50%, 50% aku sumbangkan. Dan kalau aku menipu orang, aku ganti 4 kali lipat. Katakan dia menipu orang 10%. Berarti dia harus ganti 40%. Jadi hartanya tinggal 10%. Jadi mari saudara-saudara ini menjadi perenungan kita. Apa yang menjadi yang terpenting dalam hidupmu? Dalam hidupku, apa yang terpenting? Itu perlu kita renungkan. Apa yang terpenting? Yang ketiga, adalah jalan iman dan ketaatan. Ini dialami oleh seorang yang bernama Petrus. Bagaimana Petrus dia ketemu Yesus di pantai Danau Galilea. Dalam keadaan yang kecewa, dalam keadaan yang gagal, capek, tidak membawa apa-apa. Waktu Petrus ketemu Yesus keadaannya demikian. Dia kerja sepanjang malam tidak menghasilkan apa-apa. Gak tahu ikan-ikan ini lari kemana. Tapi ketika dia ketemu Yesus. Dan Yesus berkata, tebarkan jalamu kembali. Maka Petrus berkata, Guru, kami sudah menabarkan jala kemana? Tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruh. Nah,
Karena engkau berfirman, karena engkau berkata-kata, aku sekarang menebarkan lagi. Dan firman Allah mencatat saudara-saudara, ketika dia menebarkan jala, dia mendapat hasil yang luar biasa sampai jalannya koyak. Jalan iman dan jalan ketaatan. Saudara-saudara, kita perlu belajar jalan ini. Percaya. Percaya kepada firman. Apa yang firman Tuhan katakan, kita percaya dan kita taati. Walaupun itu kadang-kadang bertentangan dengan pikiran kita memang. Seperti Petrus. Secara akal, bang malam aja nggak ada ikan. Apalagi sekarang sudah subuh, sudah pagi. Bagaimana mungkin ikan bisa muncul? Tapi sekali lagi, karena engkau yang menyuruh, guru, aku lakukan. Aku percaya dan aku taat. Dan Petrus mendapatkan hasil yang berkali-kali lipat ganda. Dan yang keempat, saudara-saudara, kita ulangi lagi sebelum kita masuk ke sini. Jalan yang pertama, jalan apa? Jalan apa, saudara? Pertobatan. Hidup kita harus bertobat, berubah. Jangan terus seperti tahun lalu, tahun-tahun yang silam. Tapi mari kita berubah. Berubah dalam apa? Kedua apa? Jalan apa? Kebenaran dan kasih. Dan ketiga jalan apa? Iman dan ketaatan. Dan yang keempat adalah jalan penyembahan. Apa yang dilakukan oleh Maria di Yohanes 12, itu adalah sebuah tindakan penyembahan, pengagungan. Yang mencurahkan, bukan sekedar mencurahkan minyak narwastu. Dia bukan cuma memecahkan botol daripada minyak narwastu itu. Tetapi dia memecahkan hatinya. Dia mencurahkan kasihnya kepada Yesus. Dan itu bicara tentang penyembahan. Kalau saudara mau tanya kepada saya, apa itu penyembahan? Saya mau katakan satu dengan simpel. Penyembahan itu memberi kepada Yesus. Makanya penyembahan dengan doa itu sedikit berbeda. Walaupun sama-sama sepertinya sama. Sebab kalau doa itu kita minta. Tuhan tolong aku. Tuhan berkati aku. Tuhan sembuhkan aku. Tuhan buka jalan. Itu kita minta. Dan tidak salah. Karena Tuhan berkata mintalah. Hanya akan lebih baik kalau saudara minta bukan hanya perkara-perkara yang bersifat jasmani saja. Karena 90% ke atas permintaan kita ini selalu sifatnya hanya hubungannya dengan kehidupan jasmani kita. Sandang, pangan, papan, dan seterusnya. Adalah lebih baik kalau saudara minta, misalkan saudara minta Tuhan beri aku hati yang mengasihi firman. Lebih baik bukan? Seperti Salomo, berikan kepadaku hati yang penuh hikmat. Tuhan pasti akan lebih senang. Nah itu berdoa, saudara-saudara. Tapi kalau menyembah, itu dari bawah ke atas. Dari manusia kepada Tuhan. Itu memberi kepada Tuhan. Memberi kasih kita. Memberikan hati kita. Memberikan pujian kita. Memberikan pengagungan kita. Memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, itu menyembah. Seperti Maria. Menumpahkan minyak yang mahal di hadapan Tuhan. Nah ini sebuah jalan yang baru, saudara-saudara. Ayo di tahun yang baru ini, kita lebih lagi belajar menyembah Tuhan. Bukan cuma sekedar meminta, dan meminta. Tapi ada waktu-waktu di mana kita hanya memberi kepada Tuhan. Menyembah, mengagungkan, bersekutu dengan roh. Ya, mendekat kepada Tuhan. Menumpahkan air mata di hadapan Tuhan. Inilah menyembahan. Dan ini sebuah jalan yang luar biasa. Yang Tuhan sangat inginkan hargai dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya tidak panjangkan. Tapi kita melihat lebih jauh. Ketika kita sudah melakukan jalan yang baru, apa yang akan kita peroleh? Saya mau katakan satu hal, maka Tuhan juga akan membuka jalan yang baru bagi saudara dan saya. Amin. Percaya? Haleluya. Tuhan akan membuka jalan yang baru juga. Di saat kita merasa sudah tidak ada jalan, seperti bangsa Israel, kiri kanan gunung, depan laut, belakang tentara Mesir. Sudah tidak ada jalan, kepepet. Secara manusia sudah tidak mungkin lagi. Mau lari kemana? Tapi sekali lagi Allah adalah Allah yang membuka jalan yang baru bagi kita. Haleluya. Percaya ada jalan yang baru yang Tuhan sediakan. Tangkap ini sebagai rema dalam hidupmu. Karena ini spesialis Tuhan kita. Dia selalu membuka jalan baru. Jalan baru.
Jalan yang tidak pernah dipikirkan manusia. Jalan melalui air, jalan melalui padang gurun. Jalan yang baru. Karena Tuhan berkata, aku suka melakukan hal-hal yang baru. Ini saudara-saudara yang akan kita alami ketika kita sudah menempuh jalan yang baru dalam hidup kita. Tuhan juga akan menyediakan jalan yang baru. Jalan pertolongan. Jalan kelepasan. Semua Tuhan akan buka bagi saudara dan saya. Saya akan akhiri dengan membaca sebuah ayat di dalam Yesaya 43 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Itu Tuhan. Ayat 17. Yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Itu tentara Firaun. Nah ini ya, jadi kita sedang bicara pengalaman Musa ini ya. Tentara Firaun yang mengejar semuanya sudah mati. Ayat 18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Paulus berkata, aku melupakan yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa? Yang di hadapanku. Nah ini, yang sudah lalu, sudah kegagalan, bahkan keberhasilan itu sudah berlalu. Sekarang kita menghadapi tahun yang baru, saudara. Nah perhatikan ini. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Haleluya. Tuhan akan membuka jalan bagi saudara. Di saat saudara merasa tidak ada jalan, masih ada jalan dari Tuhan. Di saat saudara kering, masih ada sungai yang dari Tuhan. Sebab itu mari di tahun yang baru ini, kita mau menjalani jalan yang baru. Supaya kita melihat Tuhan juga membuka jalan yang baru bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.